dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil anbiya'il mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani akhwati fillah, kaum muslimin kaum muslimat, hadirin hadirat wa musyahidin musyahidat yang hadir di Masjid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Simpang Timun, Pondok Tahfiz Abdullah bin Mas'ud, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, para asatidzah, alim ulama, imamat, tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, saya hormati. Mudah-mudahan di saat ini, di saat kita bersama, Allah berikan kita kenikmatan yang melimpah, nikmat iman, nikmat Islam yang membuat kita semakin teguh di atas kebenaran. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kita syukuri dan menambah nikmat-nikmat yang lain yang membuat kita senantiasa bersyukur kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, semoga salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, pada Ahlul Bait, para sahabat, para tabi'in yang setia dan siapapun mengikuti sampai hari kiamat. Mudah-mudahan salawat dan salam kita berbuah syafaat kepada dari Nabi kita alaihi salatu wassalam pada hari kiamat nanti. Baiklah, sebenarnya kemarin kita ingin menamatkan bab iman kepada para malaikat, masuk pada bab al-iman pada kitab-kitab, sah? Masuk pada bab iman kepada ar-rusul, kepada rasul. Tapi karena tidak cukup waktu, karena lama baru bisa paham di penjelasan terakhir, maka kita sambung pada kesempatan ini, yaitu masih berkisar tentang khasa'is al-iman bil Quran. Khasa'is al-iman bil Quran, yaitu keistimewaan iman kepada Al-Quranul Karim. Ada yang bisa ngulang? Khasnya iman pada Quran. Beriman pada kitab secara umum, ya, kita beriman pada semua kitab. Tapi beriman pada Al-Quran punya kekhasan, punya keistimewaan. Apa saja? Ada yang bisa sebutkan? Catatannya nggak ada juga. Baik, yang pertama, meyakini bahwa syariat yang dibawa Al-Quran berlaku umum bagi golongan jin dan manusia. Bagi golongan jin dan manusia dimanapun mereka berada. Inilah Al-Quranul Karim. Kalau yang kita sebelumnya berlaku pada umatnya sendiri. Yang kedua, meyakini bahwa Al-Quran menasakh semua yang terdapat pada kitab yang terdahulu, sehingga tidak ada lagi berlaku halal haram yang ada dalam kitab tersebut kecuali Al-Quran meneruskannya. Al-Quran meneruskannya. Yang ketiga,
bahwa Al-Qur'anul Karim atau syariat di bawah Al-Qur'an adalah bersifat mudah dan memudahkan. Syariatnya cenderung mudah dan memudahkan dibanding dengan syariat-syariat sebelum Al-Qur'anul Karim. Yang keempat, mengimani bahwa Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang Allah sendiri yang menjaganya. Allah sendiri yang memeliharanya, tak akan berubah, tak akan hilang sampai hari kiamat. Kalau ada yang mengatakan ada yang hilang, dia imannya hilang. Kalau ada yang mengatakan ada yang berubah, berarti iman dia yang berubah. Jelas? Jadi Al-Quran yang ada hari ini lengkap, seperti yang diturunkan pada zaman Nabi SAW, karena Allah sendiri yang memeliharanya. Kalau ada yang bilang sebagian Al-Quran hilang, iman anta yang hilang. Kalau Quran kami tidak hilang. Kalau ada yang bilang Al-Quran sudah dirubah-rubah, berarti iman dia yang sudah berubah. Bahwa kita wajib meyakini Al-Quran yang ada di hari ini adalah seperti yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berkurang satu huruf pun. Baik. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim mengandung mukjizat dari semua aspek. Aspek manapun, aspek peliharaannya dia terpelihara. Aspek ilmiahnya, maka Al-Quran semuanya mengandung mukjizat ilmiah. Mukjizat ilmiah. Orang belum menemukan, Al-Quran sudah membicarakan teori-teori ilmu, baik ilmu pengetahuan umum, sudah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Dan sampai hari ini belum semua hukum ilmiah yang disebutkan Al-Quran terpecahkan oleh para ahli sains. Belum bisa mereka memecahkan semuanya. Seperti Allah SWT yang mengatakan ilmu yang khusus diketahuinya mengetahui perkembangan rahim, perkembangan bayi dalam rahim. Dokter bisa melalui ultrasound, bisa lewat TV, 4D, 3D dan sebagainya, dengan 3 dimensi atau 4 dimensi. Iya. Tapi dia nggak tahu detik per detiknya bagaimana perkembangannya. Kemudian kapan hari, dia tahu mungkin memperkirakan sekira sekian pekan, 9 bulan 2 pekan misalnya. Tapi tanggal berapa, harinya hari apa, jam berapa, apalagi menit dan detik berapa, Allah tahu enggak? Allah tahu. Kemudian malaikat yang masuk meniupkan ruh kepadanya, bagaimana prosesnya, belum terpecahkan oleh para ahli sains. Cuman manusianya tahu sedikit, dah sombong dia. Kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu cenderung melampaui batas, sombong. Di saat dia sudah merasa sudah merasa cukup berilmu. Ada yang dikatakan baru menemukan, bukan menciptakan. Hanya menemukan, bukan menciptakan. Baik, yang keenam, bahwa Al-Quran sudah lengkap menjelaskan semua yang diinginkan dan diperlukan oleh manusia, urusan dunia maupun urusan akhirat. Kenapa tidak? Karena dia mesti berlaku sampai hari kiamat. Tidak diganti-ganti lagi dengan mana-mana syariat. Maka Al-Quranul Karim adalah lengkap. Oh, tidak lengkap, kami tidak tahu. Bukan tidak lengkapnya, antum yang tidak tahu. Oh, saya tidak menemukan ayat ini, hadis ini. Antum tidak menemukan, orang lain menemukan. Imam Syafi'i mengatakan, "Ma min nazilatin nazalat bihadzal ummah." Tidak ada satu pun nazilah, masalah kontemporer yang terjadi pada umat ini, illa wa fi kitabillah, kecuali dalam kitabullah, wa fi sunani Rasulillah, dan pada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sabilul huda fiha, ada tanda jalan petunjuk di dalamnya. Cuma masalahnya alimahu man alim, ada yang tahu, wa jahilahu man jahil, ada pula yang tidak
Enggak tahu. Kadang-kadang kita ini lucu. Ya, lucu kita. Kita yang enggak tahu dibilang enggak ada. Ya, kita yang enggak membaca dibilang ulama yang tak menjelaskan. Itu masalahnya kita. Sering orang mengatakan, oh ulama dulu enggak selesai. Antum yang tak selesai. Ilmu antum yang terbengkalai. Bicara tentang tafsir Al-Quran, katanya Al-Quran belum tafsirkan secara komprehensif. Memang sudah berapa tafsir yang antum tamatkan? Nah, sudah berapa tafsir yang antum tamatkan dengan guru? Kemudian anggap satu tafsir, dengan siapa gurunya antum tamatkan? Gurunya apa lebih berilmu dari antum atau jangan-jangan antum lebih berilmu dari gurunya? Allah musta'an. Kemudian dengan ilmu dia tafsirkan atau dengan pendapat dan logikanya semata? Nah, makanya ketika ada yang bilang seperti itu, saya bilang antum sudah dari 4.300 tafsir yang pernah ditulis oleh para ulama, sudah berapa ribu yang antum baca? Satu pun belum pernah tamat. Gimana nak menghukum ulama belum sempurna mensyarah? Gimana nak menghukum bahwa ulama belum secara komprehensif menyeluruh menyelesaikan tafsir Al-Quranul Karim? Kau bersiman dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Quran mengandung seluruh yang dibutuhkan oleh manusia, baik urusan agama maupun urusan dunia. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Hadisnya ada kadang, tapi kita tidak pandai untuk mengolahnya. Sah? Atau ayatnya ada, tapi kita tidak pandai mendalaminya. Sama dengan orang, dia tahu kalau kue ini enak, tapi dia punya bahan tidak pandai membuat. Sah? Bukan tak ada, cuman masalahnya antum tak pandai membuat. Kalau tak pandai membuatnya kan buat kue, buat bakwan aja. Salah-salah goreng jadi godok begulung. Tahu godok begulung ya? Nah itu tulis jadi godok begulung ni lama aja. Kok jadi apunya? Jadi ayam. Salah-salah goreng. Bukan tidak ada, cuman kita tak pandai mengolahnya, tak pandai memahaminya. Nah, itulah perlunya para ulama-ulama yang ahli as-sunnah. Nah, sampai sini kemarin ya. Sekarang masuk yang ke-7. Qala al-muallifun rahimallahu al-mutawaffa minhum wa hafizal baqiya minhum. Anna Allah Ta'ala yassara al-Qur'ana lil mutadzakkiri wa lil mutadabbiri. Wahada min a'zami khasaisihi. Al-Quranul Karim Allah mudahkan bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran dan siapa yang mentadabburinya, mendalaminya. Yang benar ya Ustaz. Berarti tidak perlu ulama kita. Itu kan selalu senjata tidak perlu ulama. Mentang atau mujtahid. Ya Syekh, Al-Quranul Karim Allah turunkan bukan untuk orang mujtahid saja. Siapa yang bilang Al-Quran hanya diturunkan untuk para mujtahidin, ahli ijtihad saja, sungguh dia telah berbohong atas nama Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tidak disebutkan, dalam hadis tidak disebutkan bahwa ketika mereka baca Al-Quran, kalian jangan paham tak dari Al-Quran, harus melalui ulama dulu. Tidak ada. Al-Quran diturunkan dengan bahasa yang mudah, Seperti yang saya sering sebutkan, bahwa Abdullah bin Abbas membagi tafsir itu jadi 4. Ada yang ingat? Lupa lagi. Yang ingat ayo. Bercatat tapi tidak diulang. Sekarang saya ingatkan kembali. Tafsir Al-Quran itu terbagi 4. Satu, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang boleh langsung paham. Apa maknanya? Karena membacanya itulah tafsirnya. Artinya Allah menggunakan bahasa yang sangat mudah. Apa contohnya? Iqra, baca. Tak tahu makna baca? Tahu makna baca? Iqra. Baca coba. Iqra. Tahu orang maknanya. Apa yang dibaca? Tentu yang tertulis.
Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Paham tak semua ni satu ayatnya? Dengan menyebut nama Allah, bismillah. Bisa tak? Ketika baca kita baca bismillah. Alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Paham tak bahwa dari ayat ini kita tahu bahwa yang menciptakan Allah, yang menciptakan itu adalah Allah. Paham tak? Perlu tafsir lagi? Tak perlu. Ini yang dimaksud dengan Al-Quran mudah untuk ditadaburi dan mudah untuk dipelajari. Jadi bukan untuk ahli ijtihad saja. Itu yang pertama ya, tafsirun ya'lamuhu kullu ahad. Tafsir yang semua orang boleh paham. Nah, semua orang bisa langsung paham. Dan ini yang pertama. Yang kedua, tafsirun ta'lamuhul arabu bilughatiha. Tafsir yang orang Arab yang paham dengan bahasa Arabnya. Karena tidak semua orang yang pandai cakap Arab betul-betul paham bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu ada bahasa tersuratnya, bahasa tersiratnya. Bahasa tersuratnya dan bahasa tersiratnya. Apa contohnya? Apa contohnya? Orang Arab paham, orang yang selain Arab mungkin tak paham. Apa contohnya? Istawa payah tu je. Banyak orang Buya tak paham. Masa istawa tahu je. Itu non Arab pun paham dong. Bersama di atas aras. Buktinya tiap nyawi Allah manangkah kata, menunjukkah kata. Kalau menyawi orang musabut terserah yang dia hati. Tidak ada sepada yang tidak bertempat. Tak ada. No. Itu hanya dibuat-buat oleh orang di karang-karang. Tapi jenis itu contoh. Ini cici bantah orang tahu je sih. Nah. Contoh. Jadi diceritakan oleh ahli tafsir. Misalnya ketika ada seorang badui. Orang badui dia bukan hafiz Quran, tapi bisa menyalahkan imam yang hafiz Quran. Kenapa dia bisa salahkan? Kenapa dia salahkan? Dengan apa? Ngarang-ngarang? Enggak. Dengan pengetahuan bahasa Arabnya. Imam baca dalam surat Al-Maidah, iya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Maidah tu yang lain. Was-sariqu. Baca, lanjut. Was-sariqatu. Tambah. Jangan tambah, lanjutkan. Faqta'u. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Jazaa'an bima kasaba. Nakalam minallah. Sampai situ aman. Pas ujung imam membaca wallahu ghafurur rahim. Subhanallah kata badui tadi. Dibaca lagi sama wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Sampai ayatnya dia baca wallahu azizun hakim. Baru diam orang madu itu. Di mana dia paham? Sebab akal ayat coba amati dengan baik. Was-sariqu, apa artinya? Pencuri laki-laki. Was-sariqatu, pencuri. Ada yang curi perempuan di sini? Pencuri yang perempuan, bukan pencuri perempuan ya, pencuri. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ada yang laki-laki mencuri, ada perempuan yang pencuri. Sini enggak ada kan? Hati-hati ya, sama. Bahaya nanti. Faqata'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Ngeri tak? Ngeri tak? Takut? Makanya jarang orang mencuri di negeri yang diterapkan hukum ini.
Tapi yang negeri yang diterapkan, seorang pencuri laki-laki, pencuri perempuan, kalau banyak curiannya bebas. Kalau sikit di penjara. Begitu ya? Di kita nggak ada. Di kita nggak ada. Nah, banyak aja. Jadi maka potong tangan keduanya apa? Sebagai jazaan bima kasaba, sebagai hukuman atas apa yang keduanya kerjakan. Barang orang kan pakai tangan dia curi, maka tangan ini harus dipotong. Baik. Kemudian nakalam minallah, sebagai peringatan dari Allah kepada yang lain atau pada dia sendiri. Jangan besok mencuri, laki kan baru potong satu nih, besok curi lagi potong kiri. Mau tak punya tangan? Mau? Makanya orang tak mau mencuri. Makanya saya pernah tinggal dompet sehari semalam di dalam mobil, mobil tak berkunci, kacanya juga tidak dinaikkan, alhamdulillah tidak hilang. Masih rezeki kan. Kalau tidak rezeki hilang juga dia. Nah, tidak hilang. Apa sebab? Karena orang takut ngambilnya. Kalau ngambil, potong tangan. Tapi kalau kita lupa kunci pintu, masuk orang ke rumah. Nauzubillah, nauzubillah. Jadi kaum muslimin, bukan lupa kunci pintu aja, duduk di oplet, habis dicopet, iya kan? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ujung ayat, nah hukum seperti ini perlu kekuatan atau perlu belas kasihan? Untuk melaksanakan hukum ini plus belas kasihan dan kekuatan. Makanya wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Penyampun, Maha Penyayang. Suai enggak? Suai enggak? Enggak suai. Makanya disalahkan olehnya, enggak masuk nih. Walaupun dia bukan hafiz Quran. Karena orang Baduy itu kan langsung aja dia. Kan kalau kita kan panjang pikir kita, jangan-jangan qiraat kan? Jangan-jangan qiraat. Enggak, dia langsung putuskan. Subhanallah, dan memang dia benar. Kenapa? Ketika dibaca oleh imam, wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Dia menghukum, untuk menghukumnya perlu kekuatan. Kemudian jangan asal buat keputusan, harus bijaksana. Dan itulah hukum terbaik. Sebab dengan hukum itu orang tidak berani mencuri. Sehingga aman suatu negeri. Alhamdulillah, negeri yang menerapkan ini seperti Arab Saudi sampai hari ini masih di urutan teratas negeri paling aman sedunia. Walaupun media sering menyudutkan, tapi mereka tak pakai data, hanya pakai katanya, atau dari kasus dikembangkan seolah-olah itu yang menjadi fenomena umum. Nasallallahu alaihi wasallam. Seperti hari ini juga, gimana hasil pemilu? Bikin pilu atau bikin gembira atau bikin malu? Kita tidak tahu. Yang dengar yang dengar polling ini menang 0 sekian. Dengar ini menang 0 sekian. Itu tandanya kalau manusia yang buat tak akan pernah sama. Tak akan pernah. Masa bisa di satu tempat di masa yang sama suara itu juga satu ini menang, satu ini menang? Saya bilang serahkan saja sama ahlinya, dan Allah musta'an. Ala kulli hal, ya apa nak dikata lagi? Ini namanya tafsir yang dipahami oleh orang Allah tabaraka wa ta'ala. Apa contohnya? Nah, itu contoh Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, bersemayamnya kita tahu, dia di atas tahu, tapi tafsirnya seperti apa kita tidak tahu, karena tidak diberitahukan. Kita tidak diberitahukan, tapi dia di atas, iya, di atas arsy, iya. Tapi bagaimana? Kita tidak diberi tahu. Ini enggak tahu kita tafsir kecuali Allah Subhanahu
wa ta'ala. Seluruh kaifiyat sifat Allah itu adalah hanya Allah yang tahu, disembunyikan dari kita. Allah misalnya ketika waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, auzubillah. Ya, kekufuran mereka. Allah jawab. Allah jawab, bal yadahu mabsutatan. Tetapi yang benar tangan Allah keduanya terbentang. Seperti apa tafsirnya? Kita tidak tahu. Tapi wajib kita imani bahwa dia punya tangan, wajib. Karena Allah yang sebutkan. Cuman ada orang mencoba menafsirkannya sehingga salah tafsir. Apa mereka tafsirkan? Setiap yang bersifat mesti berjisim. Dan setiap yang berjisim, tahu berjisim? Bertubuh. Ya, setiap yang berjisim mesti sebagian menyerupai yang lain. Maka setiap yang menyerupai yang lain itu tidak mungkin diisbatkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tafsir siapa ini? Tafsir siapa? Tafsir ahlil batil. Tafsir ahlil batil. Karena ini kita nggak tahu tafsirnya. Lalu mereka tafsirkan. Akhirnya menyesatkan umat. Sehingga mereka tidak mau menerima Allah memiliki tangan. Karena yang mereka bayangkan adalah tangan seperti tangan manusia, seperti tangan hewan. Padahal tangan boleh sama, tapi seperti apanya tidak mesti sama. Sesama kita aja, tangan kamu mana yang lebih keras dari tangan saya? Mau dicoba? Kita coba saya. Siapa yang meringkis nanti ketika salaman, berarti tangannya lebih lembut daripada yang tidak. Mau coba kerasnya? Atau coba lembutnya? Kalau lembut saya lembutkan pula kan. Kaum muslimin dan muslimat, dah sama. Jadi tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Atau misalnya al-huruful muqatta'ah seperti kata Abdullah bin Abbas. Alif lam mim. Apa artinya? Alif lurus, lam berkaluk, gitu. Enggak ada. Itu hanya Allah yang tahu maknanya. Jelas? Mim mata pancing. Kalau pergi memancing bawa alif lam mim biar mengono. Karena ada dua aja tafsir. Ya, supaya mengono. Macam-macam. Jadi kaum muslimin muslimat. Ada juga yang mencoba tafsirnya, tafsir sufi banyak yang bahas masalah ini. Apa dasarnya? Zauq, rasa. Kemudian khayal, halusinasi. Mereka menghayal dan menghalusinasi. Ini tafsir yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Nah, pertanyaannya, kebanyakan tafsir yang bagian mana? Bagian yang keempat atau yang pertama? Al-Quran. Tabayang, tidak diketahui kecuali oleh Allah. Ya Allah tahu semua. Maksudnya kan kalimat kecuali oleh Allah. Kalau ini kan semuanya kita ketahui. Mana yang lebih banyak dalam Al-Quran? Tafsir yang semua orang langsung paham atau tafsir yang hanya Allah yang tahu? Semua orang boleh paham? Boleh kita coba. Ya, baca dari awal Quran sampai akhir. Ini Ramadan dekat nih ya. Nanti baca Al-Quran, baca artinya. Tentu kan tak pandai bahasa Arab dah. Ada yang pandai bahasa Arab? Enggak kan? Buat terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tengok terjemahannya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Paham? Perlu tafsir lagi? Enggak. Kita minta perlindungan pada Allah dari godaan syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa sini dah?
Dasmania. Tak bayar ciri di sini. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Paham? Perlu tafsir lagi? Tak, langsung paham. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Perlu tafsir lagi? Orang paham tak? Bahwa ayat ini menunjukkan segala pujian hanya milik Allah. Sebab apa? Dia yang memiliki seluruh alam. Semuanya orang harus paham. Nanti baru sampai surah Al-Baqarah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Baca terjemahnya. Ada terjemahnya? Tak, pasti tulis nanti Alif Lam Mim. Paham kita? Tak. Tanya ke orang Arab, paham dia? Tak. Tanya ke ulama, paham dia? Tak. Tanya ke Allah. Allah pasti tahu. Dan ini salah satu dari mukjizat. Huruf saja tidak bisa mereka buat. Huruf saja orang Arab. Oleh sebab itu, ini khusus Allah yang memahami, Allah yang mengetahuinya. Jelas? Nah, mana yang banyak? Langsung paham atau sebagian besar tidak paham? Sebagian besar langsung paham. Itulah makna wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Surah Al-Amr. Al-Amr kata orang Mesir. Al-Qamar. Orang Mesir nyebut qaf hamzah. Al-Amr, surah Al-Qamar. Nah, ayat berapa? Ayat 17. Sesungguhnya kami telah permudahkan Al-Quran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Tadi di awal ya. Taib, sekarang ayat ini paham tak kita maknanya? Langsung paham tak maknanya? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Baca terjemah. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Paham tak? Paham tak maknanya? Paham? Ya, berarti Al-Quran mudah. Jelas? Baik, kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT, ini salah satu keistimewaan beriman kita pada Al-Quran, bahwa Al-Quran itu Allah mudahkan. Jadi kalau ada yang bilang harus jadi mujtahid dulu baru bisa paham Quran, ini telah mewajibkan sesuatu yang tidak Allah dan Rasul wajibkan. Nah, yang paling sedikit adalah yang ketiga tadi. Hanya ulama yang paham maknanya. Dan itu sedikit. Dan lebih sedikit lagi yang hanya diketahui tafsirnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka banyak-banyaklah baca Al-Quran dan bertadabburlah. Jadi bukan bagaimana cepat tamatnya, tapi bagaimana cepat pahamnya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Wa qala ta'ala, dalam surat Sad ayat 29 Allah pun berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Terus liyadabbaru ayatih. Nah, terus waliyatadzakkara ulul albab. Nah, sekarang ayat ini kira-kira langsung bisa paham kita atau tidak? Ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu, yang penuh keberkahan, agar kalian mentadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal mendapatkan peringatan. Paham tak?
Paham? Berarti Al-Quranul Karim penuh keberkahan. Al-Quranul Karim Allah yang turunkan. Al-Quranul Karim untuk ditadabburi. Al-Quranul Karim menjadi sumber pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang berakal. Nah, paham? Paham ya? Berarti itu bukti bahwa Al-Quran itu Allah mudahkan memahaminya. Baik. Azan Syekh? Hah? Awak nak cepat selesai tak jadi juga. Baik. Masalahnya adik-adik pelupa. Dia catat tadi ingat lagi. Ya, terpaksa diulang lagi. Ya, besok jangan lupa lagi ya. Tafsir Al-Quran ada 4. 1, 2 paling banyak. 3 sedikit. 4 paling sedikit. Jelas? Alhamdulillah. Kita tutup atau balik lagi lepas azan? Hah? Tambah lagi? Baik, siap. Nah, kita dengarkan azan dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. La haula. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wa la syarika. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata, qala Mujahid bi tafsiril ayatil ula. Imam Mujahid dalam menafsirkan ayat yang pertama, wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk diingat atau mencari pelajaran, fahal min muddakir, maka ada yang mengambil pelajaran. Qala, dia berkata, yakni hawanna qira'atahu. Kami ringankan membacanya, sehingga mudah membaca
Quranul Karim. Wa qala As-Suddi, berkata Imam As-Suddi, yassarna tilawatahu 'alal alsun. Kami mudahkan membacanya melalui lisan-lisan. Karena ini berat. Bukankah inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan sampaikan kepada Muhammad perkataan yang berat. Tapi yang berat itu Allah ringankan. Itu mana walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, turjumanul Quran, habrul ummah, laula anna Allah yassarahu ala lisanil adamiyyin mastata'a ahadun minal khalqi ayatakallama bi kalamillah. Kalau bukan karena Allah yang memudahkan Al-Quran dibaca oleh lisannya Bani Adam, kalau bukan Allah yang mudahkan lisan-lisan Bani Adam membacanya, tidak mungkin seseorang membaca kalamullah. Tidak mungkin seseorang membaca kalamullah. Karena berat. Lalu Allah mudahkan sehingga Al-Quran itu menjadi bacaan yang mudah. Nah, wa qad zakara at-Tabari wa ghairuhu rahimahullah min a'immati tafsir. Imam At-Tabari dan imam-imam tafsir yang lain menyebutkan anna taysir Allah, bahwa taysirnya, anna taysir Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dimudahkan, yashmalu taysiran lafzi littilawah, mengandung kemudahan lafaznya untuk dibaca. Jadi Allah memudahkan Al-Quran, maknanya memudahkan lafaznya untuk dibaca. Seperti tadi, awak orang Mujawalai tapi bisa baca bahasa Arab. Allah mudahkan. Kalau bukan karena Allah mudahkan, itu tidak akan dapat kita lakukan. Dia kaum muslimin muslim. Kemudian kata beliau lagi, wa taysiral ma'ani litafakkuri wat tadabbur liti'az, dan terdapat pula maknanya dimudahkan untuk ditadabburi, untuk ditafakkuri, untuk diambil pelajaran. Subhanallah, kita lihat para a'immah, para ulama-ulama tafsir mengistinbat dari ayat-ayat Al-Quran dalam berbagai bahasa, dalam berbagai kawasan. Masing-masing Allah berikan kelebihan yang tak dimiliki oleh yang lain. Maka kita dapatkan tafsir dalam bahasa Indonesia, tafsir dalam bahasa Melayu, tafsir dalam bahasa Inggris, tafsir dalam bahasa Turki, tafsir dalam bahasa China, tafsir dalam bahasa ini dan itu. Semuanya Allah mudahkan memahami makna tersebut. Walaupun dalam pemahaman ada yang memahaminya dengan ilmu, ada yang memahaminya dengan sekedar logika dan pendapat. Dan dilarang kita memahami Al-Quran hanya dengan logika tanpa alat memahami. Orang-orang yang nak menafsir Al-Quran harus tahu dan paham dan harus melaksanakan bahwa Al-Quran itu harus pertama ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri, dan kalau bisa dengan ayat itu sendiri. Karena tidak jarang orang meninggalkan tafsir ayat padahal tafsir yang terdapat dalam ayat itu sendiri. Misal, ketika orang-orang ingin membuat kita liberal, membuat kita pluralisme, berpemahaman bahwa kita dengan agama lain sebenarnya bisa disatukan. A'udzubillah. Ya. Alasannya apa? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Katakan, hai ahli kitab, mari kita sama-sama menegakkan kalimat yang sama di antara kita. Lalu dicarilah persamaan-persamaan antara Yahudi, Nasrani dan Islam. Lalu ketemu satu, sama-sama
menyembah Allah. Berarti satu Tuhannya. Walau beda menyebutnya. Orang Yahudi, orang kita nyebutnya Allah. Orang Nasrani nyebut Allah misalnya. Sebenarnya orang Arab, orang kita yang salah baca. Kalau orang Nasrani aslinya membaca Allah atau ilah. Tiba-tiba dia terjemahkan dalam bahasa kita menjadi Allah karena tulisannya Allah kan gitu. Ini dibaca karena mereka kan tidak mempelajari Injil dalam bahasa. Mereka tidak belajar Injil dalam bahasa Arab. Bahasa Arab. Nah, kalau orang kita belajar Al-Quran dalam bahasa Arab sehingga bahasanya tepat. Paham? Nah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Lalu sama-sama menyembah Allah. 1, 2, sama-sama meyakini, sama-sama agama samawi, berarti sederajat. Sama-sama Allah yang turun. Yang ketiga, sama-sama memiliki Alkitab. Mantap. Kemudian sama-sama salat. Bagus. Sama-sama puasa. Mantap. Kemudian sama-sama ingin masuk surga. Maka kenapa orang itu nak masuk surga, kenapa kita larang-larang katanya? Gitu. Kita tidak pernah melarang itu masuk surga sih. Justru kita kalau bisa bagikan gratis kartu masuk surga kalau kita yang miliki. Cuman innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Ya, setelah tinggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat. Lalu sama-sama menyerukan kasih sayang. Mantap. Menghormati orang tua. Bagus. Kan ada ayat tentang berbakti orang tua dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Mantap. Sama-sama menghormati suami. Hebat. Pertahankan rumah tangga. Bagus. Berkasih sayang sesama. Berarti kenapa mesti berbeda? Al-Quran saja menyuruh kita bersatu. Masa tuan-tuan menyuruh kita untuk berpisah? Yang tak pernah baca ayat itu kecuali melalui ustadz itu berdaya lah dia. Iya kan? Iya loh, sosin biayanya. Kan mati batang macam itu dulu. Nah, umumnya masyarakat tidak baca Quran. Umumnya masyarakat yang baca tidak memahami. Karena yang penting bagaimana tamat selesai. Ada hidangan. Kan ada hidangan. Atau ikut perlombaan. Jadi bukan pengamalan yang ini kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat akhirnya sampai mohon maaf. Kalau di luar negeri, Timur Tengah, orang nak jadi ahli tafsir mesti hafiz 30 juz. Sedangkan di negeri selain di sana, masuk negeri kita, tidak mesti hafiz walaupun juz 30. Macam mana pula nak jadi ahli tafsir, Quran tidak hafal. Akhirnya nanti menafsirkan Al-Quran dengan ra'yu, dengan pendapat. Padahal itu dilarang. Kecuali mereka yang mau tawadhu, mau untuk merujuk kepada tafsir para imam. Dipegangnya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir At-Tabari atau tafsir Al-Qurtubi atau tafsir Ibnu Abi Hatim atau tafsir Ibnu Abi Syaibah, tafsir dan sebagainya. Kalau tidak itulah seperti kata salah seorang ustaz teman saya, dia bilang kita lebih hebat dari Ibnu Katsir tuh ustaz. Gimana? Ibnu Katsir 5 ayat setengah halaman tidak sampai tafsirnya. Awak sepenggal ayat 2 jam tidak habis-habis tafsirnya. Jadi lebih hebat kita. Saya bilang bukan lebih hebat ustaz. Awak semakin banyak bercakap tidak jelas-jelas berarti tidak pandai menjelaskan. Iya kan? Lah sejam bicara. Kan ada kabarnya orang ceramah tentang apa memfitnah Wahabi kan, sejam ceramah ustaz. Lalu kata ustaznya, ibu-ibu bapak-bapak dah paham kan bagaimana bahaya pemahaman Wahabi? Dah paham? Belum kata jemaah. Belum kata. Ya karena fitnah, orang mana mau terima? Nah, tidak ada bukti, semuanya omong kosong. Karena apa? Hati yang berpenyakit.
Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahli tafsir itu baru direkomendasikan memang mereka yang awalnya sudah hafal Al-Qur'anul Karim. Apa sebab? Sebab kalau tidak hafiz nanti lalu jadi ahli tafsir, akhirnya tafsir yang seperti tadi. Mari kita menyatukan seluruh umat beragama dalam satu atap. Dan ini bukan hanya di sini. Di Timur Tengah ada rektor lembaga tertinggi, grand, syekh besarnya, lembaga tinggi yang terkenal di seluruh dunia berpaham seperti ini. Ingin membangun Al-Baitul Ibrahimi, yaitu The Abraham House. Apa enggak? Masa komponen dulu, yaitu rumah Ibrahim. Kan Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Dari keturunan Ibrahim lahir nanti Nabi Ishak, Nabi Ismail, kemudian Nabi Musa, Harun dan seterusnya sampai Isa. Kemudian Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga wak rupanya apa dek babanta jual. Ya. Jadi lahir di situ nanti. Pas ayo Idul Fitri mau samu ka lapangan tu saja. Ka berlapangan. Taib. Idul Adha jan itu. Pas Natal beko mau samu ka gereja. Pas lagi Sabat nanti mau samu ka sinagog milik Yahudi. Itu yang diinginkan mereka. Ingin menyatukan semua agama dengan alasan itu yang akan mendamaikan umat manusia. Omong kosong. Tetapi orang yang hafiz Quran paham, ternyata tafsirnya ada dalam ayat itu langsung. Alla na'budu illallah. Ternyata kalimat sawa itu belum titik di situ, baru titik koma. Titik koma berarti kalimat setelahnya menafsirkan yang sebelumnya. Apa yang dimaksud dengan kalimatun sawa? Yaitu alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, sekarang kita teliti. Orang yang beribadah hanya kepada Allah, umat mana? Yang hanya beribadah kepada Allah, umat mana? Umat Islam. Kristen? Tidak. Mereka beribadah pada Isa, beribadah pada Maryam. Berarti tereliminir di sini. Tidak bisa disatukan. Bukan berarti kita tidak boleh mereka hidup. Itu urusan mereka. Kita harus toleransi. Nah, itu keyakinan mereka. Tapi kita dakwahi. Jelas? Berarti bisa disatukan? Bisa satukan? Panggil lagi Yahudi. Hud. Nah, sini. Kamu beribadah kepada Allah saja? Oh, tidak bisa. Kan Allah punya anak. Namanya Nabi? Tidak tahu. Nabi Uzair. Bukan Musa. Uzair. Yang mati 100 tahun itu. Jadi karena dia mati 100 tahun, lalu hidup. Masih muda juga hidupnya. Maka dianggap sebagai... tuan-tuan, lupa sejarah syirik mah. Ulang lihat kaji lihat. Lama jadi tidak selesai dah. Gara-gara syekh tambah lainnya. Nah, tambah jelas. Asal muasal Nabi Isa diangkat jadi Tuhan kenapa? Karena Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Bukan maksudnya amak berzina, tidak. Tanpa ayah. Ada juga tanpa ayah tapi tidak resmi kan itu maksudnya. Bukan. Isa tak memiliki ayah. Hanya memiliki ibu. Sehingga dianggap kejadiannya luar biasa. Nah yang luar biasa, orang kita suka tuan-tuan, beko mati sedasman tu tiba-tiba tawang kubuan punya wang. Keramat. Maka dikeramatkanlah Nabi
Isa alaihissalam. Pahamnya? Dikeramatkan, ujung-ujung bekok dipertuhankan. Makanya Nabi melarang kita mengeramatkan kuburan, karena ujung-ujung nanti akan mempertuhankan. Oh, enggak dosa orang jahilnya itu dia jadi buka pintu bagi orang jahil. Karena Nabi menutup pintu rapat-rapat. Makanya di awal Islam dilarang ziarah kubur karena orang mengkeramatkan kuburan. Jadi kalau kini ada kuburan keramat, atau tu coba. Sebab itu sumber tuan-tuan menyaksikan uang itu aja tuan-tuan. Anti ziarah kubur tuan-tuan. Jadi masalahnya, kenapa? Bukti kultus, coba lihat kuburannya dibangun mewah. Ada kultus wabia pada itu. Batanglah musaji kubuaninya nyala mati. Waktu itu sampai musaji dulu tanda lagi sebagian. Nyala jadi wali kadang tak solat ke musaji kita. Sudah itu kubuan ditangga musaji. Dek kultus tadi. Maka dikultuskan Isa, diangkat jadi, itu cerita pendeknya. Mau panjang? Pendek le? Kalau paham ni kan? Lalu Nabi Uzair ketika lewat di suatu negeri yang sudah ditinggal oleh penduduknya, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha, sampai akhir ayat. Fa amatahu mi'ata amin, Allah wafatkan dia 100 hari. Sana saya setahun. Satu hari kalau mati hari ban. Bila mati menyatu air tu, bebe kami undangan. Alun haula. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi 100 tahun. Jadi ketika beliau terbangun kembali, dia kembali ke kaumnya, orang sudah mengira dia dah mati. Sebab dah masuk sejarah. Yang apa ni lah masuk mati juga tengok sejarah. Hanya pulang, lalu diingkari oleh orang tu. Akhirnya dengan apa cerita pendek, akhirnya bisa membuktikan bahwa dia adalah Nabi Uzair yang masih muda seperti dia awalnya. Nah, 100 tahun dah bau bakuli dah. Cucu adon 1 tahun. Ikonya mau 10 tahun lah boba mau membusnya. Tengok 1 bau, lah boba kulit ya. Alah bini. Sekali. Alhamdulillah. Tuh ada can kedua Pak. Jadi kaum muslimin muslimat tidak berubah, masih ganteng, dan memang Uzair diberikan ketampanan yang luar biasa juga. Akhirnya mereka mengkeramatkan Uzair. Ujung-ujungnya Uzair dianggap sebagai anak Tuhan. Nah kalau gitu bisa bahasa moja Yahudi? Bisa? Inya nak aku sama awak. Yahudi tak boleh orang lain masuk dia doi. Yahudi agama paling rasis di dunia. Sampai orang moja lain nak masuk agama Yahudi tak temo dah. Tak ambil tuan-tuan? Tak terima. Kecuali nak mau jadi budak mereka. Jelas? Berarti mungkin disatukan? Nah, jadi kalau ada yang bilang the home of Abraham, berarti dia sudah menjual agamanya. Walaupun syekh besar. Karena yang sering saya ulang-ulang, penyesat umat itu adalah orang-orang cerdas dan orang besar, bukan orang biasa. Coba lahir aliran sesat semuanya lahir di tangan orang cerdas dan orang hebat. Fir'aun hebat, cerdas. Tak mau ngaku Fir'aun cadia deh. Ya cadia saya. Haman cerdas, bisa membangun dan tidak bisa dibangun doang. Tak untung begini sah. 6. Kemudian Qarun cerdas. Inya ngaku cadi aja nak ngaku dah. Innama utitu ada ilmin indi. Saya dapat harta sebanyak ini karena kehebatan saya mengelola. Cerdas? Iya.
Samiri, cerdas. Cerdas. Bisa buat patung kalau mengeluarkan suara di masa itu. Tidak ada baterai itu bisa mengeluarkan suara. Lahu khuwar. Bisa. Coba patung anak sapi. Sehingga dia bisa menyesatkan orang. Jadi aliran-aliran sesat rata-rata dicetuskan orang cerdas yang tidak berilmu atau berilmu tak mengikuti. Subhanallah. Aliran sesat lahir di tangan orang cerdas yang tidak berilmu atau orang cerdas berilmu tapi tidak mengikuti ilmunya. Nya berilmu tapi tak diamalkannya. Tentu dia nyesatnya, cuma apa lelehnya? Kan ya? Kan ada sabunya. Dalam kitab I'anatul Talibin, juz sekian halaman sekian, bahwa melakukan kenduri di rumah orang meninggal 3 hari, 7 hari adalah bid'ah munkarah. Diakuinya. Cuman ini sudah mentradisi. Nanti kalau kita ingatkan berarti kita diperangi katanya. Akhirnya dia tahu tapi tidak mengikutinya. Ada orang yang sudah tahu Ar-Rahman Ar-Sawat, tahu dia maknanya tapi tidak mengikutinya. Sesat. Makanya Imam Abu Hasan Asy'ari itu kembali bertaubat dia karena dia tahu sesatnya menakwilkan Ar-Rahman Ar-Istawa itu dengan istaula. Tahu dia, maka dia tulis 3 kitab. Cuman yang bawah-bawah tak mau taubat. Apa sebab? Dah terlanjur tanggung-tanggung basah. Pengikutlah banyak pula di belakang. Apa ya muter balik. Muter balik. Gang di depan, gang buntu. Mereka Abul Hasan. Akhirnya gimana caranya supaya kitab Abul Hasan Asy'ari tidak diterima? Ini dipelintir, dipalsukan, dirubah-rubah oleh Wahabi. Pada naskah yang diterbitkan, naskah yang ditulis oleh muridnya langsung. Dan diriwayatkan secara bersanad oleh syekh dari antara Syekhul Asy'ariyah seperti Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani dengan sanadnya. Ala kulli hal syekh. Anggawi palo pan syekh. Nyosen nyabu ini ni. Ada apa aja apa tadi? Dah nak capai sudah aja nak lambat. Jadi kaum muslimin, bahwasanya Allah memudahkan kalau bukan karena Allah masuk di dalam memudahkan itu, memudahkan mentadabburinya, mentafakurinya dan mengambil pelajaran daripadanya. Wa huwa kadzalika kama huwa mulahadun musyahad, berkata para penulis, dan seperti itulah seperti yang kita saksikan. Al-Qur'an tadi sudah kita buktikan. Kebanyakan mudah dipahami dan mudah dibacakan. Alhamdulillah, Masya Allah. Anak-anak kita hari ini lebih fasih dari kita yang sudah besar-besar nih, sah? Iya, sah? Yang memang non majonya kini belajar ke uang dan belajar ke uang Arab. Kan ya? Dahulu guru awak belajar ke uang ke tua Arab. Ya, guru kami nomor Pak Arab dulu, tua Arab dulu kan. Nah, jadi tentu lisannya berbeda. Anak-anak kita Masya Allah dapat langgam Arab itu dapat mereka. Alhamdulillah dengan dunia yang terbuka dan semakin dekat satu sama lain sekarang kita bisa dengan leluasa belajar. Kalau kami itu sepaya-poya beki saya, alhamdulillah sudah ada majlis-majlis tahsin Al-Quran. Harus selalu dikembangkan. Cuman di Sewang takut pula nyawang belajar tahsin. Sangko nak mau buat musajid. Caklah musajid kosong asalnya uang ngaji. Itu loh target kawan. Podo ngaji uang Wahabi lebih baik musajid tidak ditunggu. Itulah prinsip dalam.
TV Sunnah, belajar agama baru alim.